Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP 41 Atap Indralaya, dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Sylvia Agriani SPD selaku Wakil Kurikulum. Yang terhormat Bapak Imam Basto Amarullah SPD GR sebagai fasilitator nasional. Yang terhormat Bapak Panuntun SPD sebagai staf bidang GTK. Susunan acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pengimbasan praktik baik 7 jurus BK hebat, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup. Baiklah, untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Kemudian doa yang akan dipimpin oleh Bapak Adi Hermanto. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wa naimin, hamdan wa ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa anzil sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salaman fid din wa afatan fil jasad wa jannatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal akhirah minal hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa hamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengimbasan praktik baik 7 jurus BK hebat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Mita Putri SPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah. Bagaimana, sudah siap hari ini untuk diberikan praktik baik? Siap. Baiklah, jadi saya di sini ingin memberikan praktik baik kepada Bapak Ibu. Jadi saya di sini sifatnya bukan ingin mengajarkan ya, tapi memberikan praktik baik dengan apa yang sudah saya berikan kepada siswa kita, yaitu jurus kelola emosi dan tumbuhkan resiliensi. Nah, besar harapan saya kepada Bapak Ibu untuk di akhir materi nanti, saya harap Bapak Ibu bisa memberikan saran kepada saya atau ide-ide baru yang mungkin bisa menambahkan agar saya bisa lebih
baik lagi dalam memberikan materi kepada siswa. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya jurusnya mengelola emosi dan tumbuhkan resiliensi. Sebelumnya Bapak Ibu sudah siap untuk mengikuti praktik baik pada hari ini? Ya. Baik. Untuk mengetes Bapak Ibu untuk kesiapannya, saya di sini punya ice breaking sedikit. Jadi Bapak Ibu silahkan berdiri. Nah, jadi di sini ekspresinya mudah ya Bapak Ibu. Jadi di sini untuk mengetes Bapak Ibu kesiapan Bapak Ibu untuk mengikuti. Nah, jadi clue-nya di sini apabila saya berkata, ya Bapak Ibu, clue-nya saya berkata. Boleh dicoba? Sekarang saya berkata, tepuk tangan 2 kali. Saya berkata, tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 2 kali. Ya. Nah, Salah itu. berarti belum fokus ya Bapak Ibu ya. Ini untuk mengetes berapa Ibu sudah siap. Sekarang kita mulai ya. Tadi cuma percobaan, tapi kita mulai. Saya harap semuanya sudah fokus. Jadi clue-nya saya berkata. Saya berkata tepuk tangan 1 kali. Saya berkata tepuk tangan 2 kali. Saya berkata tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 1 kali. Belum makan. Oke, sepertinya sudah fokus ya, berarti sudah siap. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bu Neskia tadi hampir ya, Nah, baliklah kembali ke materi kita pada hari ini. Jadi materi kita hari ini yaitu kelola emosi dan tumbuhkan resiliensi. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelumnya saya sudah memberikan layanan klasikal kepada kelas 7 dan kelas 8. Nah, untuk kelas 7 saya memberikan kelola emosi dan kelas 8 tumbuhkan resiliensi. Nah, sebelum saya melakukan konseling klasikal, layanan klasikal, saya memberikan layanan individu terlebih dahulu. Nah, jadi saya memberikan layanan individu, saya panggil beberapa anak. Nah, jadi dalam layanan individu itu terdapat beberapa anak itu hampir 50% ya, hampir 50% siswa kita itu mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, guru-guru walinya, bahwasanya anak-anak SMP kita itu banyak yang mengalami broken home ya. Nah, dan juga sebagian siswa kita juga banyak yang mengalami seperti kekerasan fisik atau kekerasan verbal dari orang tuanya. Nah, jadi ada sebagian siswa yang saya temui pas waktu konseling individu itu ada yang orang tuanya itu temperamen, atau ada juga yang orang tuanya itu sering mengatakan bahwa kamu itu bodoh, buyan, kok ini, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini saya memberikan layanan kelola emosi dan tumbuhkan resiliensi, karena siswa menghadapi ketidakmampuan mengelola emosi sehingga dapat mengganggu konsentrasi belajar. Nah, bahkan sebagian siswa juga beberapa mulai kehilangan motivasi, mudah menyerah, bahkan menimbulkan konflik pada teman karena banyak kejadian-kejadian tekanan-tekanan yang mereka hadapi di lingkungan ya. Nah, jadi di sini guru melihat perlunya membangun
resiliensi dan mengelola emosi agar siswa kita itu tetap fokus untuk belajar, ya. Nah, di sini Ibu tangannya kita sebagai guru itu harus harus memberikan vitamin untuk siswa kita. Seperti halnya tubuh kita ya Bapak Ibu ya. Kita kan untuk tubuh kita agar tetap sehat, kita makan, minum, makan sayur, makan buah-buahan. Nah, untuk agar tubuh kita lebih sehat lagi, kita butuh vitamin. Nah, begitu juga siswa kita Bapak Ibu ya. Nah, siswa kita kan sudah diberikan pembelajaran di sekolah, belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, tapi itu saja tidak cukup kalau kita tidak memberikan vitamin lebih untuk mereka, yaitu mengelola emosi dan tumbuhkan resiliensi tadi, agar siswa kita bisa mengendalikan amarah agar tidak menyakiti orang lain dan membangun semangat belajar setelah gagal, bahkan menemukan cara agar tetap tenang di bawah tekanan. Nah, jadi Bapak Ibu, kemarin saat saya melakukan layanan klasikal, saya di awal pembelajaran itu untuk mengelola emosi, saya mengajak anak-anak untuk role play. Nah, jadi mereka diberikan game, yaitu situasi nyata yang memunculkan emosi. Nah, jadi kemarin itu saya memberikan sebuah media kertas. Nah, di kertas itu saya memberikan cerita, sambil cerita. Jadi kalau mereka merasa marah, mereka bisa meremas kertas itu. Dan apabila mereka menyesal telah marah, mereka bisa mengelus kertas itu. Nah, ya. Nah, terus untuk menumbuhkan resiliensi, nah, mereka saya berikan games, yaitu membuat menara. Nah, jadi saya kemarin membuat menara itu bisa dari apa saja. Nah, kemarin saya menggunakan media pipet ya Bapak Ibu ya. Nah, karena saya melihat banyak sekali pipet, jadi saya menggunakan apa yang ada. Nah, jadi membuat menara itu bisa dari kertas, dari karton, atau dari kartu, dari pensil, seperti itu ya. Nah, tapi kemarin saya menggunakan pipet. Nah, jadi dari mereka saya bagi kelompok lalu membuat menara, dan setelah membuat menara saya menyuruh anak-anak itu untuk ngetes seberapa kuat menara yang mereka buat. Nah, di sini hasilnya setelah melakukan game itu, siswa mengungkapkan pendapat terkait permainan atau simulasi yang sudah mereka lakukan, dan mengambil makna apa yang dirasakan dalam berkomitmen untuk mengelola emosi dengan cara yang positif. Lalu kemudian saya mengajak siswa melakukan refleksi dengan pertanyaan, kapan terakhir kamu gagal dan apa yang kamu lakukan. Nah, jadi dalam menara tadi saya nanya bagaimana perasaannya setelah membuat menara, dan apabila menara kamu roboh, perasaan apa yang kamu rasakan, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya selain game, saya juga membagikan materi. Nah, di sini tahap materinya saya PPT sederhana untuk mengungkapkan pemahaman siswa dari jurus yang diberikan, dan mampu membantu dan berharap mampu menerapkan di kehidupan mereka. Nah, selain materi, saya juga memberikan video, ya, video contoh video yang membangun agar siswa tetap berpikir positif apabila mengalami kegagalan. Nah, jadi dan video-video lainnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, terakhir setelah memberikan materi, saya memberikan tugas
mengerjakan tugas yang sudah disiapkan berdasarkan pemahaman siswa. Nah, jadi di kelola emosi saya memberikan tugas relationship skill. Nah, jadi saya membagikan tugas relationship skill. Jadi saya menyuruh anak-anak untuk merespon ability dan respon. Jadi saya mengajak anak-anak untuk merasakan apa yang membuat mereka marah. Dan saat kamu marah, kamu berharap apa? Misalnya seperti ini. Saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya. Nah, jadi dia marah kalau misalnya mainan dia itu diserobot. Nah, jadi saya berharap kamu bisa antri dan tertib. Nah, jadi di sini ada harapan. Jadi jangan marah saja, tapi ada harapan. Harapannya agar bisa antri dengan tertib sesuai urutan gilirannya. Nah, untuk tumbuhkan resiliensi, saya memberikan refleksi. Nah, refleksi. Jadi saya melihat seperti ini contohnya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini lembar refleksi pribadi. Nah, di sini saya memberikan pertanyaan karena saat saya melakukan materi itu ada anak-anak yang malu untuk mengungkapkan perasaannya atau masalahnya. Nah, jadi karena mereka malu mengungkapkan perasaan, jadi saya menyuruh mereka menulis. Nah, di sini refleksinya apa yang membuat kamu merasa gagal dan kecewa. Selanjutnya apa perasaan yang muncul saat itu. Lalu apa yang kamu lakukan saat menghadapi situasi seperti itu. Nah, dengan menulis mereka mau terbuka, mau berbicara, mau menyampaikan ya. Sebelumnya saat saya pembelajaran di kelas itu mereka malu untuk mengatakan permasalahannya. Saat menulis mereka mau terbuka. Nah, terus selanjutnya saya memberikan satu afirmasi positif. Jadi saya menyuruh anak-anak untuk berafirmasi positif untuk dirinya. Misalnya kalau mereka lagi butuh tumbuhkan resiliensi itu, saya harus semangat, saya harus jangan pantang menyerah. Kata-kata yang motivasi untuk dirinya sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah saya memberikan materi, saya melihat dari dua jurus yang diberikan kepada siswa tadi, pada dasarnya mereka sudah memiliki dua jurus itu, yaitu kelola emosi dan tumbuhkan resiliensi. Hanya saja mereka tidak tahu dan belum bisa membiasakan diri untuk menjadi lebih termotivasi atau mencoba lagi dan memiliki cara pandang yang lebih positif terhadap tantangan yang ada. Nah, jadi hasilnya di sini menunjukkan bahwasanya sebagian besar siswa merasa lebih tenang dan merasa terbuka dan mampu berpikir jernih dalam menghadapi permasalahannya serta semangat untuk bangkit dari kegagalan. Nah, jadi Bapak Ibu ya, dari pembelajaran ini kita dapat ambil bahwasanya kita tidak bisa menghindari badan, tapi kita bisa melatih siswa agar tahu cara berteduh. Nah, di sini artinya yaitu kita tidak bisa menghindari permasalahan apa yang sudah didapatkan oleh siswa-siswa kita, tekanan apa yang terjadi, permasalahan apa yang mereka alami, kita tidak bisa menghindarinya, tetapi kita bisa melatih siswa
siswa agar tahu cara berteduh. Nah, jadi kita tahu bagaimana mereka harus bersikap, yaitu bersikap yang positif dengan tekanan yang ada. Nah, mungkin dari sini saja materi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kira-kira apakah ada pertanyaan atau ide-ide baru untuk menunjang materi pada hari ini? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh. Boleh. Ya, silakan Bapak Ibu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iko, Mapel IPS. Saya ingin bertanya, istilahnya tegancang sedikit. Ibu kan sudah menumbuhkan rasa resiliensinya terhadap siswa. Seberapa berhasilkah Ibu menumbuhkannya siswa tersebut? Misalnya berapa persen Ibu bisa menumbuhkan rasa resiliensi tersebut? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti yang hasilnya tadi ya. Nah, untuk berapa persen mungkin saya sudah dari refleksinya, ya, dari refleksi yang mereka kumpul kemarin, sepertinya sudah hampir itu 50% siswa yang sudah menumbuhkan resiliensinya. Kenapa? Dari refleksi kemarin mereka tahu permasalahannya apa, terus mereka bisa melihat apa yang akan mereka lakukan, sikap apa yang harus mereka lakukan saat mereka mendapatkan tekanan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada ingin memberikan tambahan dari materi saya ini, tambahan atau ide-ide baru seperti itu? Tapi ke Bapak boleh Pak? Situ dulu. Oke, Oh, bisa itu. foto bareng. Situ dulu gitu ya. Yang saya tanyakan, kata Ibu tadi 50% sudah menumbuhkan rasa sensitif. Nah, yang saya tanyakan, apakah menurut Ibu berhasil dengan 50% tersebut secara Ibu menumbuhkan rasa sensitif tersebut? Itu saja. Baiklah, Ibu Suti ingin menambahkan. Terima kasih Ibu Vita dan Pak Ikro. Di sini mungkin saya berusaha untuk menambahkan apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Ikro, kemudian apa yang sudah dijawab oleh Ibu Vita. Kalau saya boleh berkesimpulan dari apa yang Ibu Vita terapkan di siswa kita, ya, hasilnya mungkin tidak bisa secara otomatis. Misalnya hari ini Ibu Vita menerapkan jurus-jurusnya tadi, besok langsung berhasil berapa persen ataupun tidak sama sekali, itu tidak bisa mungkin secara otomatis. Mungkin butuh proses beberapa hari atau beberapa minggu, mungkin baru bisa kelihatan siswa kita itu bahwasanya sudah berhasil dengan apa-apa yang diberikan oleh Ibu Nita selaku guru BK. Jadi tadi ya, kalau saya boleh berpendapat, secara teori mungkin langsung bisa kelihatan hasilnya, tapi kalau secara sikap, secara nyata sikapnya yang ditunjukkan oleh sikapnya, kemungkinan tidak bisa secara otomatis
kelihatan hasilnya, mungkin butuh proses, mungkin itu kita ya. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Sinti sudah memberikan masukan. Apakah Pak Ikram sudah puas dengan jawabannya? Ada diskusi ya. Iya. Nah, tadi Bu Silvi menjelaskan katanya tidak secara langsung. Nah, itu kan bisa kita katanya 50%. Apakah ada jenjang yang saya berhasil, sedang atau kurang? Kalau kurang perlu ditambah apalagi itu saya. Kan ada masih sedang kurang atau ditambahkan. Terima kasih. Mungkin saya juga akan mengungkapkan pendapat juga untuk Pak Ikram. Mau menentukan berapa persen keberhasilan agar keberhasilan siswa kita dalam menumbuhkan rasa atau resiliensinya itu, mungkin Ibu Mita butuh pengamatan lebih lanjut. Tidak bisa secara teori secara otomatis hari ini ngasihkan, hari ini juga butuh hasilnya, mungkin tidak bisa. Ya, jadi butuh, bahkan tadi dari awal saya katakan butuh proses untuk menentukan berapa persen atau seberapa banyak siswa kita yang berhasil menumbuhkan resiliensinya tadi. Itu saja. Terima kasih Bu Sinti. Jadi intinya itu dari pernyataan itu bisa diambil bahwasanya hasil itu bisa dilihat apabila sudah proses, begitu ya. Prosesnya itu tidak bisa langsung keluar, tapi butuh beberapa hari, atau kita bisa melihat perubahan apa yang sudah dia tampilkan untuk melihat seberapa berhasilnya materi tadi ya. Jadi tidak bisa langsung keluar. Nah, tapi secara teori dari refleksi tadi mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan saat mereka mendapati permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, untuk hasilnya kita bisa lihat secara bertahap di sehari-hari. Nah, dari misalnya sebelumnya dia sering melamun di kelas, atau sebelumnya dia sering berantem dengan temannya. Nah, setelah memberikan materi ini, kita lihat dia sudah tidak lagi sering berantem, atau di kelasnya dia sudah mulai aktif. Nah, di situ kita juga bisa menilai bahwasanya berarti tujuan materi kita tadi itu tercapai, seperti itu. Bagaimana Bapak, ada yang mau ditambah? Kira-kira ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan ide bagus? Ya, silakan. Terima kasih sekali kakak yang ini bertanya, saya bertanya kalau dari menanggapi pertanyaan saya, bagaimana kami sebagai guru mapel, ya ini kan kerjanya guru BK kan menumbuhkan residensi atau memberikan jurus-jurus ini. Bagaimana kami guru mapel ini, apakah kami hanya menunggu hasilnya saja dari guru BK gitu kan? Apakah kami sebagai guru mapel ini boleh meminta ilmu dari guru BK biar kami juga sambil memberikan materi, kami juga memberikan apa yang diberikan oleh guru BK ini. Seperti itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bu Silvi. Nah, jadi untuk guru mapel ya, di sini saya memberikan Bapak Ibu ya. Di sini kan saya memberikan praktik baik kepada Bapak Ibu, yaitu tentang mengelola emosi dan tumbuhkan resiliensi. Nah,
jadi di sini harapan saya, besar harapan saya agar Bapak Ibu juga bisa ikut memberikan pembelajaran kepada siswa itu. Tidak harus makanya seperti ini, tapi di pelajaran hari-hari begitu. Misalnya ya kalau siswa lagi kekurangan motivasi ya kita coba tanya kenapa pas pelajaran kita ya. Misalnya tidak harus guru BK untuk menanyakan permasalahan siswa, tapi guru mapel juga saat pelajarannya tiba-tiba anak yang lain aktif, tiba-tiba yang itu tidak aktif, tidak apa kita tanya kenapa bisa seperti itu. Tanya. Tanya lain. Ya Bapak Ibu, ya silakan Sabrina. Baiklah, di sini saya hanya ingin menambahkan sedikit dari jawaban Ibu kita tadi. Jadi menurut saya ya Bu ya, dengan apakah boleh guru lain melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan guru BK? Menurut saya apa yang pengimbasan Ibu Mita pada hari ini adalah salah satu cara Ibu Mita ngajari kita, oh ini caranya kalau ada siswa yang cara mengelola emosi siswa ini seperti ini, dia sudah mencontohkan, dan mungkin kalau nanti kita menemui yang seperti itu di lapangan, kita sudah tahu, oh ini kita bisa mengelola emosi mereka seperti itu Bu. Dan cara-caranya sudah seperti apa yang sudah diterapkan oleh Ibu Mita. Jadi ini semua bukan cuma tugasnya guru BK, tapi dengan adanya praktik baik ini, Ibu Mita ini seolah-olah mengajak kita semua sebagai guru yang ada di sini untuk sama-sama melakukan pengimbasan di kelas, di lapangan apa yang kita temui. Kita lihat anaknya ada yang tidak bisa mengelola emosi, ini caranya kata Ibu Mita. Mungkin seperti itu. Baiklah, terima kasih pada Ibu Nina. Nah, sekarang saya ingin bertanya, bukan bertanya, tapi adakah Bapak Ibu di sekolah, di kelas itu sedang mengajar menemukan anak-anak yang emosi atau menumbuhkan resiliensi seperti itu? Temuan, ada tidak temuan yang Ibu lihat di kelas saat mengajar mereka sedang berkonflik atau sedang tidak termotivasi belajar, dan apa yang mereka lakukan seperti itu? Ada tidak temuan-temuan? Pasti banyak. Pasti banyak. Coba tak ungkapnya. Jawab. Pak Adi, temuan-temuan di kelas yang melihat anak yang kurang bisa mengelola emosi dan apa yang mereka lakukan seperti itu. Ada? Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung saya guru olahraga, jadi kebanyakan praktek di lapangan, bukan di kelas. Untuk misalnya di kelas di kelas 9 itu kan ada yang namanya kampung dari wayang seperti itu. Nah, mungkin di rumah istilahnya itu kurang perhatian ya dari orang tuanya. Jadi dia meminta perhatian di sekolah, terutama di lapangan di jam olahraga untuk berhubung saya olahraga. Jadi pas baris dan lain sebagainya pas masuk di praktek kan pasti ada sesuai yang misalnya kita baris, ada yang promo dan sebagainya. Itu tadi kurang perhatian, jadi minta perhatian lebih kepada kita seorang guru, gitu kan. Jadi ya kita panggil, suruh baris, terus saya juga bukan saya terapkan, mungkin saya panggil dulu ada apa, gitu kan. Mungkin ada apa di rumah, masalah apa, gitu kan.
pas dia cerita sudah kita kasih masukan lain sebagainya, dia ikut untuk olahraga tadi. Mungkin itu salah satunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pada Pak Andi sudah menyampaikan pendapatnya. Apalagi tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini Pak. Ini Pak. Tambahin penguatan. Baiklah, karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, terima kasih kepada Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita ciptakan kelas yang ceria, bersih, dan semangat. Semangat. Sebelum menutup materi kita pada hari ini, bagaimana kalau kita sedikit breaking dulu ya? Breakingnya tidak lama kemarin, jadi kita breakingnya sedikit saja. Nah, kepada Pak Andi, minta tolong dipimpin Pak Andi ya, tolong ya. Silakan Pak Andi. Awas perut tuh, berisikan perut. Perut berisikan perut. Bapak Ibu silakan berdiri. Nah, itu deh manin. Harus napangnya tuh. Baiklah, alhamdulillah ini kita sudah mencairkan suasana dan suasana tegang lagi ya, menjadi lebih cair. Nah, sebelumnya sebelum menutup saya mau mengajak Bapak Ibu sama-sama untuk bernyanyi 7 jurus BK hebat ya. Nah, Bapak Ibu tolong berdiri lagi. Enggak, ibu lah. Ini kan belum bisa berduduk sebenarnya tadi ya. Nah, sebelum menutup kita nyanyi dulu, nyanyi 7 jurus BK hebat. Sama-sama ya Bapak Ibu. Murid berdiri dan kuat, tunggu
di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkan situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Harus bapak ibu ya harus. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau ada kata yang berbelit-belit ya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup berkeringat ya. Jadi kita hari ini sudah memperoleh ilmu ya, yang sudah disampaikan oleh Ibu Mita tadi. Semoga kedepannya apa yang sudah disampaikan bisa menjadikan kita guru hebat ya, yang bisa mengelola emosi anak, emosi diri sendiri, betul itu Silvi. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Dengan demikianlah acara ini, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu ini ya, oleh Ibu Mita. Oke, tolong Ibu tutup web ya, jangan lupa. Misalnya, ya, saya laporan karena. Oke. Pada dasarnya Bapak Ibu, seperti yang kita tadi ya, kita nyanyikan 7 jurus BK hebat. 7 jurus BK hebat itu bukan milik guru BK, tapi milik semua guru ya, karena pada dasarnya waktu kita kuliah dulu ya, mungkin Bapak dan Ibu ya, itu ada namanya bimbingan konseling atau kebekaan bagi lulus kuliah ya. Nah, mungkin di sini kita merefresh saja ya. 7 jurus BK ini hebat ini ada 7. 1, kenali potensi. 2, emosi.
Kelolanya ya, ketiga tumbuhkan resiliensi, 4 jaga konsistensi, 5 jalin koneksi, 6 itu kolaborasi ya, kolaborasi, 7 mengatasi situasi ya. Kenapa kok semua jurusnya cuma gitu Pak? Nggak ada jurus panjat pohon gitu, nggak ada ya? Karena panjat pohon itu bukan jurus ya. Nah, jadi kenapa yang pertama itu harus potensi? Karena ya setiap siswa kita itu berbeda-beda potensinya. Mungkin ada yang hobinya belajarnya sambil dengan musik, ada sambil bernyanyi, ada juga yang mungkin dengan melihat dia sudah tahu, oh itu gambar bangun luar. Mungkin ada yang belum lihat, oh itu tidak tahu bangun apa itu, ya bangun duit, bangun apa tidak tahu kan, gitu kan. Nah itu kenapa? Itu potensi. Jadi potensi itu gunanya bukan hanya guru BK yang tahu, harus tahu. Bapak dan Ibu juga harus bisa, ya. Coba Bapak dan Ibu pertanyaan singkat aja. Pernah nggak lihat siswa pinter di kelas? Sering. Yang tidak pinter ada juga ya. Nah, pinter tapi dia malas. Ada nggak? Pinter tapi dia malas. Ya, ya. Intinya malas-malasan gitu ya. Ya. Terus ada yang tidak bisa, kategori siswa bisa tapi dia semangat, ada nggak? Ada. Itu ya. Setiap siswa itu potensi berbeda. Gak bisa disamaratakan. Oh kamu harus. Jadi Bu, nanti untuk jurusnya itu silakan nanti belajar sama kita ya. Untuk aplikasi dan lain-lainnya silakan belajar sama kita nanti. Itulah gunanya. Kenapa? Karena anak itu ada yang belajarnya secara auditory, ada visual, ada yang kinestetik. Kita sebagai guru perlu tahu, bukan hanya guru BK. Oh si A kalau belajar dia pengen atau praktek langsung, dia kalau nggak praktek langsung tak bisa gitu. Nah coba Bapak di jam olahraga ada siswa kalau suruh jam olahraga pasti antusias gitu. Nah, atau pelajaran matematika pasti ada yang antusias karena beda tipe belajarnya. Kalau yang auditori dia benar, kalau visual dia melihat saja. Oh dia melihat seperti ini, contoh kita melihat yang seperti ini saja dia sudah tertarik. Apa sih itu? Apa sih gambar ini? Itu visual. Auditori dia mungkin dari pendengar. Mungkin dia mendengarnya, oh bahwa kalau ini kalau belajar itu seperti ini loh, ini seperti ini loh, ya. Nah, dia buktikan yang visualnya. Ada juga anak-anak itu yang belajarnya secara auditori maupun visual, ataupun visual kinestetik gitu. Yang dia punya dua kemampuan, saya majemuk. Nah, jadi kita sebagai guru nggak mesti harus guru BK yang tahu, guru apa pun juga tahu. Nah, terus yang kedua itu kelola emosi. Nah, kelola emosi ini yang agak berat, ya. Karena kita sebagai guru itu harus bisa mengelola emosi. Kenapa? Contoh kasus-kasus sekarang. Ya, dengarlah Pak yang kasus guru nampar, sekolah nampar, boleh. Terus lagi sesama guru kebala. Ya, yang khusus terbaru guru P3K nampar guru PNS, ya gitu daerah mana kan? Nah, terus juga guru mempermalukan siswa di depan umum, ya kita sebagai pendidik itu harus bisa menjaga emosi. Emosi itu bukan sekedar marah saja, emosi itu banyak. Ya, karena itu nanti belajar caranya gimana itu dari Bu Mita ada, ya. Salah satunya itu mindfulness, ya. Mindfulness itu mengatur emosi, yang tarik nafas, hitungan 1 sampai 4, tarik nafas 1, 2, 3, 4, tarik nafas, 8, ini hembuskan pelan-pelan, 7 tahan, nah gitu ya. Jadi kalau tarik nafas jangan tahan 3 jam Bu, ya. Kalau tahan 3 jam bingung aku ya. Ya itu ya emosi. Atau nanti ketika menghadapi anak itu anak itu pasti berbagai tipe macam ya. Kita bisa gunakan yang namanya emosi lainnya. Contoh anaknya, nah apa hari ini kamu emosi kamu hari ini? Coba lihat, nah aku yang ini Bu, kenapa kamu bisa seperti ini emosinya hari ini? Ya Bu, karena aku hari ini emosinya senang karena aku baru dibeli sepeda. Kan kita tidak tahu.
Oh kan? Nah, anak pada hari itu dia tidak tahu tuh emosinya. Dia terlambat, dia tidak tahu emosi dia hari sebelum terlambat itu kenapa. Kita tahu dia terlambat, tapi tidak tahu kita emosi dia kenapa dia bisa terlambat. Nah, itu perlu dipelajari. Nanti untuk dipelajarinya bisa di ya. Bu Gita silakan nanti kasih lagi jurus-jurusnya ya, lebih dalam lagi ya. Nanti ibu sebagai wakil yang nanti minta, harus minta itu nggak boleh nggak minta. Ya wajib ditodong ya, jangan ini ya. Kalau untuk pengetahuan apa Pak ditodong. Yang penting jangan duitnya Pak taruh ya. Iya. Nah yang ketiga hubungan resiliensi atau daya juang. Ya, tadi kan saya bilang tadi ada murid yang dia tidak bisa apa-apa, dia tidak terlalu pintar, tapi dia pengen baca. Itu kan daya juangnya tinggi. Ada yang muridnya pintar, tapi dia malas-malasan. Nah, itu daya juangnya kita patut kita lihat. Kenapa sih dia seperti ini? Mungkin karena ada faktor X di rumah. Contoh, kalau kami yang di waktu biasanya saya ketemu dari waktu orang tua sudah bercerai, ada ini, ya kan kita nggak tahu nih faktor X-nya ya. Nah, itu bukan resiliensi. Nanti caranya gimana Pak? Bukan resiliensi. Banyak ya. Salah satunya itu kalau kita belajar kemarin itu rumus burger namanya. Ya, rumus burger itu kalau burger kan roti, roti lagi kan. Nah, jadi roti isi roti. Nah, jadi kita itu kalau rumus burger itu kalau kalian pelajari itu apresiasi, koreksi, apresiasi. Contoh, nah kamu hari ini sudah bagus, sudah berani berjuang dengan oke. Ya. Terus kita cari isinya. Otomatis kan diapresiasi dia senang kan. Nah tadi kamu sudah berjuang dengan bagus, tapi tadi ada beberapa hal yang mesti kamu perhatikan. A, B, C, D, itu jelas sama dia. Nah setelah itu kasih lagi apresiasinya. Alhamdulillah kamu nak sudah bagus, sudah mau mendengarkan. Insya Allah nanti kamu akan jadi lebih bagus. Ya kan, apresiasi itu ya. Nah, itu namanya burger ya. Terus burger. Nah, untuk yang selanjutnya itu konsistensi ya. Jaga konsistensi itu lebih ke disiplin positifnya yang ditingkatkan. Nah, contoh di sini ada nggak Pak? Bu ya, senam 7 kebiasaan baik tiap hari senam ya, ataupun 7 kebiasaan yang mungkin bagus. Contohnya misal dia sebelum ini anak-anak disuruh apa dulu yang kebiasaan baik. Nah itu kalau memang program sekolah dia rutinkan, jadi kan menumbuhkan bahwa dia tuh alam biasa karena terbiasa, ya kan? Nah, terus yang kelima ya, kelima itu jadi koneksi. Koneksi itu nggak mesti harus guru sama guru, koneksi ke siswa perlu. Kenapa koneksi ke siswa perlu? Satu, karena kita ya siswa itu tidak akan bercerita kalau koneksi kita sudah guru. Contoh misalnya, kalau ada siswa yang cerita sama bapak, pasti bapak pernah melakukan apa sama siswa itu. Ya. Kalau saya di sekolah itu biasanya setidaknya ketika saya mau menjaga koneksi, saya berulang akrab dulu dengan anak-anak. Ya kita akan karena BK sahabat siswa, ya adapun guru itu sahabat siswa juga, ya kita nggak dalam artian tetap dengan tatanan yang ada, tapi tidak mengejas anak. Jadi kayak sapaan, ya kita dengan anak itu mesti harus anak dulu menyapa bu. Kita boleh. Kalau saya kemarin ada di sekolah saya itu ada anak disabilitas, ya itu saya terus yang menyapa. Dia disabilitas saya berbiasa, saya terus yang menyapa. Kalau misalnya saya tiap hari kalau ketemu dia saya sapa duluan. Ya. Contoh misal, ya saya apa kabar? Tos dulu. Nah, itu kan salah satu koneksi yang mungkin nanti ketika kita memanggil anak tersebut nggak mesti harus berbeda, karena kan sekarang kita geraknya guru wali ya. Nah, itu secara langsung sudah ada koneksi. Kok Yosef galak hari ini tos dengan aku ada? Atau pas tosnya itu agak kesuh kayak apa? Nah, dari situ kita tahu kan, kita bisa panggil, kita bisa bimbing, kita bisa bina. Nah, terus yang keenam itu kolaborasi. Kolaborasi ini bapak dan ibu, ya kita ini kerja nggak sendiri ya. Ada teman sejawat, ada orang tua,
ada kepala sekolah, ada wakil, ada wali kelas. Nah, itu diberdayakan semua. Kolaborasi itu nggak mesti harus kita seperti apa ini. Biar baca aku dewek misalnya yuk. Ya. Nah, ujung-ujungnya kayak kalau ada masalah masih balik ke kawan pula. Ya, saya hebat-hebatnya manusia, ibarat itu tuh saya hebat manusia naik bulan. Saya hebat manusia naik bulan, masih kecil pula, masih kebutuhan manusia yang lain gitu naik bulan itu. Nah, jangan. Ya. Nah, terus yang terakhir menata situasi. Menata situasi ini lebih ke apabila ada permasalahan di sekolah, ya kita saling bersinergi, Pak. Bersinergi satu sama lain. Jadi kesalahan itu bukan kesalahan bersama, bukan pembenaran bersama, tapi solusi bersama. Nah, karena kenapa? Kalau pembenaran bersama, jadi untuk ujung-ujungnya kayak kasus-kasus baru. Kenapa? Guru nggak mau disalahkan. Nah, kalau kesalahan bersama, ya guru nggak mau disalahkan. Kalau solusi bersama, kita bisa ambil hikmahnya di situ. Nah, karena tujuan dari 7 jurus ini yaitu menata situasi di mana sekolah itu bisa aman, nyaman, ya pasti menggembirakan buat anak. Ya, itu. Nah, terkait pertanyaan Bapak tadi, Pak, kenapa 50% enggak ini? Pak, 50% kita, ya, secara harfiah, Pak, data itu kan nggak bisa serta-merta langsung ini, Pak, ya. Nggak bisa serta-merta langsung berubah, Pak. Ya, ada yang bisa langsung berubah pada hari itu, tapi butuh observasi lagi, Pak, untuk melihat ke dalamnya. Karena data itu nggak bisa langsung kita oh dia bisa berubah, sudah, enggak. Tapi data itu misalnya 50% tadi kayak Ibu kita bilang tadi, itu perlu diolah lagi. Dengan apa? Dengan observasi, dengan penguatan. Dia bisa berkurang atau bertambah lagi dari sana, Pak. Kalau cuma ngambil data saja, semua orang bisa. Tapi pelaksanaan datanya itu setelahnya itu yang perlu kita awasi. Kalau dia sudah tumbuh vaksinasi 50%, nanti kita tinggal meningkatkan ke 100%. Bagaimana caranya? Nah, nanti kan bisa berkolaborasi dan lain-lain, ya kan? Karena tugasnya bukan tugas guru BK saja. Itu. Nah, terkait tadi Ibu yang bilang dulu tadi Bu, ini bukan untuk guru BK saja, Bu, untuk guru makro. Jadi aman Ibu, jadi minta tolong sama pemerintah untuk diajarkan semua, ya itu. Nah, ada lagi mungkin Pak? Gimana? Tidak apa-apa, nanya Pak. Iya. Saya tidak apa-apa. Ya pasti Pak, kalau masalah data itu, ya kalau memang kegiatannya awal, kayak sekarang kan kegiatan awal itu belum tentu semuanya itu langsung bagus. Kalau dia 50%, ya itu sudah cukup ya. Dalam artian sudah ada peningkatan. Mungkin sebelumnya itu di bawah 50%. Nah, 50% ini mau naik 100 lagi atau mau turun lagi ke ini tergantung dari guru, ya, bapak dan ibunya yang ada di sekolah ini. Ya, mungkin Bu kita dapat di sini Pak 50% yang dapat dari ini, nah sudah tumbuh lagi. Nah mungkin lagi bisa ditambahi oleh guru lain, jadi 100% gitu kan? Kolaborasi, kerjasama satu sama lain. Tidak berbeda WA, intinya ada kan? Ya, jadi balik lagi ke masing-masing dari guru tadi Pak ya. Kalau tidak kolaborasi, ya tapi itu ada kerjasama. Karena di sini kan semuanya penting untuk siswa, tapi peran guru penting. Nah, mungkin itu ya. Ada pertanyaan lagi tak? Ya, atau sudah berpuasa Pak? Alhamdulillah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Oke, Bu ya. Pak Wanto ada pertanyaan? Ya, Pak Wanto silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ibu yang sudah menyampaikan tadi hebat guru BK. Imam Ibu sudah menyampaikan itu bukan untuk guru BK, tapi untuk seluruh. Bapak Ibu, pendidikan sekarang adalah pendidikan utamakan karakter. Artinya bukan hanya sekedar ilmu yang didapat, tapi sikap, disiplin itu lebih utamakan dengan sikapnya ya.
bagaimana sikap siswa itu menjadi lebih baik dari sebelum sekolah. Bapak Ibu ini mengenai guru BK ini. Ini guru BK ini sebenarnya bukan hanya BK. Kenapa? Ada berapa? 25 Pak ya? Untuk OI ini 25 yang kami ajukan untuk mendapatkan pelatihan kemarin. Selama berapa hari? 2 hari? 4 hari ya? 4 hari. Nah, dari guru BK yang sudah dilatih ini, kami berharap itu tidak sendirian, berharap supaya ilmu yang didapatkan dari pelatihan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, artinya untuk seluruh guru yang ada di Kabupaten OI, bukan hanya di sekolah ini. Artinya bukan hanya untuk guru BK, tapi seluruh guru. Artinya 7 jurus tadi itu digunakan dalam hal pengajar, semuanya besar. Jangan merasa kita sekolah pelosok, tak pulau sekolah dalam sinyal saraf, bukan dari sinyal saraf. Habis itu kita pasang ketinggalan, tidak boleh. Sekolah di dalam seperti terang biasanya bisa menimbulkan justru siswa-siswa yang hebat. Karena keinginan dia untuk sekolah itu kuat. Tadi sudah diberi ibu, tadi saya sudah sedikit diteliti oleh ibu Mita, itu ada yang broker tuh, ada memang untuk daerah ini Pemulutan Selatan, Indra ini ada pemulutan ya. Ini cenderung verbal yang agak kurang ini cenderung sering tidak oleh anak-anak. Entah itu dari orang tuanya, entah itu dari orang Jawa. Nah, bagaimana menanggulanginya, bagaimana mencegahnya? Yang bagus adalah mencegahnya. Jangan sudah kejadian baru ada tindakan. Tapi sebelum ada kejadian, bagaimana supaya sikap-sikap yang seperti itu menjadi berkurang, bukan hilang. Kita sulit untuk menghilangkan kebiasaan ya sudah sangat lama tertanam. Artinya mengurangi sedikit demi sedikit. Saya akui di sekolah ini ruang lingkupnya kecil, kantornya, sekolahnya, sinyalnya selalu. Jangan jadikan hambatan untuk berkembang. Itu kami dari dinas mengawal itu. Makanya ini dapat bantuan pengelola, walaupun kecil, dapat bantuan kan, artinya tidak dikucilkan. Kecil tapi tidak dikucilkan, mendapatkan bantuan. Supaya walaupun kecil, dibilang, tapi tetap bisa berkembang. Bisa sama dengan sekolah-sekolah yang di luar sana. Jadi Bapak Ibu, kami berharap dari pendidikan ini semangatnya itu, semangat juangnya itu lebih tinggi. Perjuangan berangkatnya, baliknya, apalagi yang baliknya keluar ke Indralaya, kita melewati kebun karet yang terkenal rawannya. Jadi perjuangannya itu semoga menjadi amal ibadah kita. Gitu kan? Jadi jangan patah semangat, terus berjuang. Habis itu kita tingkatkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk kita buang. Ini sudah ada yang dilatih bagaimana supaya siswa kita itu lebih baik. Tujuan utamanya lebih baik dari sebelum sekolah, ya kan? Lebih baik itu segala macamnya, lebih pintar, lebih sopan, lebih disiplin. Itu berarti lebih baik sebelum mereka sekolah. Jadi itu tambahan dari saya. Terus untuk Bapak Ibu, ini jam 3:30 juga. Biasanya balik jam berapa Bu? 5. Yakin? Mana lebih malah? Oh. Ya cuman kalau mulai dari sini ya kalau menjawab. Biasa betul. Ya. Jadi Bapak ini langsung ke Yaku Pak ya? Langsung ke Yaku. Jadi untuk itu tambahan dari saya, semoga dapat dipahami. Jadi juga mungkin ada pertanyaan mengenai sertifikasi kapan cair, sabar. Kelola emosi. Ya, kalau inti dari ilmu tadi adalah ilmu tertinggi itu adalah apa? Sabar. Sabar. Ya, ilmu tertinggi itu adalah sabar.
Jadi kalau ya belum berhenti Sabar. belum paling Sabar. itu